would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you. Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ada di Johor, yang ada di Singapura, yang ada di Sabah maupun yang ada di Sarawak, seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur dan puji-pujian kita. Kita percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, Allah disenangkan lewat puji-pujian kita. Mari persiapkan hati kita dan seluruh pribadi kita sebelum kita masuk dalam puji-pujian penyembahan dan seterusnya mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita ambil masa ini untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami, memberkati kami selama 7 hari dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih kami masih memiliki hidup, nafas yang baru sehingga pada hari ini dan kami tahu itu semua bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi semuanya kami tahu bahwa itu anugerah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami secara pribadi. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, baik dalam puji-pujian penyembahan maupun di dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan mereka dengan khusus sehingga berkat penyertaan daripada Allah sendiri oleh Roh Kudus menguatkan, menyegarkan, memakai hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Oh haleluya, dimanapun seluruh jemaat-jemaat Tuhan sedang berada pada pagi hari ini, yang sedang mengikuti ibadah YouTube ini, kami percaya bahwa Tuhan sedang beracara, sedang berkarya dalam setiap hati kami, sehingga kami mendapat sukacita, damai sejahtera pagi hari ini oleh karena persekutuan ibadah kami yang kami adakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Baik kita yang berada di JB, Singapura, Sabah, Sarawak, ataupun dimanapun kita berada, mari kita berkumpul bersama-sama, kita mau mengucap syukur dan bersama-sama memuji Allah kita. Haleluya. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir, mengalir bersamamu, bersetia di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku.
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, bahwa waktu-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami, bahwa waktu-Mu yang memulihkan hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, apapun pergumulan kita pada saat ini, mari kita terus pandang Yesus. Katakan, Yesus, kami mau terus percaya, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa waktu-Mu akan memulihkan hidup kami Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan lebih sungguh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami mau mengucap syukur dan kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi pagi ini kita bersama-sama menikmati ibadah, puji-pujian penyembahan, dan terlebih belajar dari firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Bapa.
Terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami selama hidup kami 7 hari ini. Kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami melalui selama 7 hari dengan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kami tahu itu bukan kuat dan mampunya kami, tapi kami tahu bahwa dalam semuanya Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Terbukti pagi ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang sangat besar, yang memimpin, menuntun, dan memberkati kehidupan kami. Di Bapa saat pagi ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar dari firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya dikala firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami mendapat berbanyak-banyak dari firman Allah. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan untuk sebentar ini, supaya mereka menikmati berbanyak-banyak dari firman Allah. Buka hati dan pikiran kami seluruhnya, supaya firman-Mu mendapat tempat dalam hati, dalam jiwa, dalam roh kami pagi hari ini. Sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibaharui oleh kuasa dan firman Allah. Saat kami mau belajar dari firman-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan memahami firman Allah yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Oh, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan belajar di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan sampai 10 saja. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini menyatakan tentang surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, di mana Paulus menjelaskan tentang manfaat dari kesulitan atau kesusahan yang dialami oleh orang percaya di dalam Kristus Yesus. Ada 2 hal, saudara, yang merupakan manfaat dari kesulitan saat menghadapi karena iman di dalam Kristus Tuhan. Yaitu yang pertama, Paulus berkata, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini saudara menjelaskan tentang saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita dan kita tahu kita tidak kuat, maka Paulus berkata bahwa kuasa Kristus turun menaungi dirinya dan kehidupan semua orang percaya yang bersandar berharap kepada Kristus. Manfaat yang kedua saat mengalami kesulitan yang dijelaskan oleh Paulus adalah ayat 10b berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini menjelaskan bahwa saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami kesulitan-kesusahan dalam kehidupan kita, maka kita beroleh kekuatan yang bersumber daripada Allah. Yakini di dalam Yesus Kristus yang menguatkan, meneguhkan kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Hal ini menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa kadangkala kita diizinkan Tuhan berada di dalam keadaan yang lemah, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara khusus. Yang kedua, menjelaskan bahwa pada saat kita lemah, sebenarnya kita sedang dibentuk. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti mengalami kuasanya. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengalami kuasa Allah dalam kehidupan rohani. Bagaimana mengalami kuasa Allah dalam kehidupan rohani? Ada 2 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Hidup berdasarkan kasih karunia Allah berarti kita tidak menaruh harap kepada segala sesuatu yang ada pada kita. Apapun itu, baik harta, baik kekayaan, baik pangkat, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi kita menaruh harap kepada kasih dan anugerah Tuhan yang bekerja melampaui segala kekuatan dan kemampuan
saya dan saudara-saudara saat menjalani kesulitan, saat menjalani kesusahan di dalam kehidupan kita, sewaktu-waktu kita mengalaminya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9 berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dengan pernyataan dan penjelasan Paulus tentang hal ini, menyatakan kepada kita bahwa kasih karunia hanya dapat dinikmati secara melimpah bila kita mengosongkan diri dari keakuan kita atau kehidupan kita secara daging. Nah, ini sangat penting saudara dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami tantangan goncangan iman dalam kehidupan kita, apapun bentuk masalah atau kesulitan yang kita alami, atau goncangan yang kita alami secara iman dan kehidupan kita, sehingga pikiran kita menjadi kosong atau menjadi buntu, ingatlah bahwa andalkan kasih anugerah Allah yang sanggup menopang, bahkan memulihkan keadaan kita. Hanya dengan anugerah Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, yang menolong kita, menguatkan kita dalam situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya kesulitan yang kita alami, kita beroleh kesegaran, kita beroleh kekuatan oleh karena Roh Kudus yang menopang, bahkan memulihkan keadaan saya dan saudara-saudara oleh kasih karunia Allah. Saat kita bersandar kepada Roh Kudus dan saat kita mengandalkan kasih anugerah Allah, maka kuasa Allah ada bagi kita senantiasa, sehingga kita mengalami kesegaran secara rohani di hadapan Tuhan, tanpa lelah, tanpa dikalahkan oleh apapun situasi yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Artinya kita menjadi segar, kita menjadi bersemangat dan bersukacita senantiasa karena kuasanya mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu dan sanggup menghadapi apapun bentuk kesusahan di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Oleh itu, ingat, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, saat kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, bersandarlah, berharaplah kepada Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan dan peneguhan dari kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Dan dasarkan seluruh kehidupan kita di dalam kasih karunia Allah yang menjadi sumber kekuatan dan peneguhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang kekasih. Yang kedua yang kita pelajari, bagaimana mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita secara rohani, yaitu kita membangun kekuatan kehidupan kita secara rohani. Kekuatan kita di dalam Tuhan adalah manusia batinia, kata Rasul Paulus. Manusia batinia artinya adalah manusia rohani kita, manusia ilahi kita yang harus mengalami kekuatan atau pertumbuhan atau latihan supaya kita beroleh kekuatan secara batinia di tengah-tengah dunia ini. Saat kita mengalami tantangan dan goncangan dalam kehidupan kita. Nah, sekalipun kita saat ini mengalami situasi yang sukar dalam hidup kita, kita berada di situasi pandemik karena coronavirus yang sedang melanda seluruh dunia, tetapi manusia batinia kita tidak akan pernah mengalami lemah, bahkan mengalami kekuatan, karena Tuhan berserta dalam kehidupan kita dan Roh Kudus yang menuntun memimpin kehidupan kita. Manusia batinia kita harus semakin dibaharui dari hari ke hari. Setiap hari harus ada yang namanya bertumbuh di dalam pembaharuan secara batinia. Walaupun kita ini saudara mungkin mengalami pertambahan umur ataupun sudah di usia yang semakin meningkat, tetapi manusia batinia kita harus semakin meningkat juga atau semakin kuat. Sekalipun manusia kita secara fisikal atau secara jasmani mungkin lemah karena usia atau umur,
Tetapi jangan biarkan manusia batiniah kita mengalami kelemahan, mengalami kegoncangan. Tapi biarlah manusia batiniah kita seharusnya semakin meningkat di hadapan Tuhan karena pertolongan Allah dan pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus yang walaupun lahiriahnya semakin melemah, tetapi yang terpenting bagi Paulus adalah manusia batiniahnya atau manusia rohaninya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 6, Paulus berkata begini, "Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan," kata Rasul Paulus. Artinya saudara, ketika kita lemah, sebenarnya itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Di mana saat kita merasakan kelemahan, saat kita merasa ketidakkuatan, ketidakmampuan dalam kehidupan kita, itu mendorong kita untuk bergantung penuh kepada Sang Sumber kekuatan kita, yakini Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kesempatan kita melihat mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita secara rohani. Karena kita tahu bahwa Allah sumber kekuatan kita. Dan saat kita mau membangun kehidupan kita secara batiniah, kita tidak membangun secara sendirian. Karena kita tidak mampu membangun hidup ini, karena hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Hidup yang ada kita bukan kita punya, tapi Allah yang punya. Kalau Dia bertanggung jawab penuh dan berhak penuh atas hidup kita, maka Dia mampu, Dia sanggup dan tahu bagaimana mengubahkan, bahkan membangun hidup kita secara batiniah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita secara rohani atau secara batiniah selama ini? Apakah kita masih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah kita? Nah, ingat saudara, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri sering mengalami jalan buntu atau kecewa di dalam kehidupannya. Karena kita tidak mampu, kita tidak sanggup dengan mengandalkan kekuatan kemampuan kita secara manusia. Tetapi bila kita mengandalkan kekuatan kemampuan yang daripada Allah sendiri, maka kita akan mengalami pembangunan secara batiniah yang luar biasa. Karena Roh Kudus, karena Yesus yang mengerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Dengan itu saudara, saat kita menyadari bahwa sangat penting dan perlu kita bersama-sama berserah penuh kepada Tuhan untuk kita mengalami pembangunan secara batiniah atau secara rohaniah, maka saat kita menyadarinya saudara, mari kita sama-sama membuka hati kita. Biarkan dan izinkan Roh Kudus mengirimkan pertobatan supaya hidup kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mulai berserah penuh kepada Dia untuk dibentuk dan dibaharui oleh Roh Kudus, oleh Allah, sehingga hidup kita seturut dengan kehendak Allah sendiri secara khusus. Ambil komitmen bahwa mulai hari ini saudara, kita mau membangun kekuatan Tuhan di dalam kita dengan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita secara batiniah atau secara rohani, kita akan dapat lakukan berdasarkan hidup kita yang disandarkan atau didasarkan oleh kasih karunia Allah yang menolong kita, memampukan kita untuk mengalami pertumbuhan batiniah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Kita dapat membangun kekuatan kehidupan kita secara batiniah atau secara rohaniah apabila kita mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Allah mengoreksi ulang dalam kehidupan kita, sehingga kita siap untuk mengalami pembaharuan oleh kuasa dan firman Allah yang seringkali menegur dan memperbaharui kehidupan kita secara khusus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam hidup kita setiap hari, mari kita bersama-sama mengoreksi hidup kita, menilai ulang hidup kita senantiasa, supaya saat kita menemukan kelemahan, saat kita menemukan ketidakmampuan kita, mendorong kita sungguh-sungguh untuk berserah penuh di dalam kekuatan kuasa Allah sendiri secara khusus, sehingga kita bertumbuh secara batiniah, bertumbuh secara rohaniah, dan kita terus-menerus mengalami kekuatan kemampuan yang bukan bersumber daripada
kekuatan kita, tapi bersumber daripada Allah sendiri oleh Roh Kudus yang mengerjakannya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Saya percaya bila kita mengalami penyerahan total, saya percaya bila kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita penuh kepada Allah dan membiarkan Allah memperbaharui, membangun, serta meneguhkan, menguatkan kehidupan kita secara rohani, maka kita tidak akan mengalami kekalahan dalam hidup ini. Kita tidak akan mengalami kekalahan dalam kehidupan kita secara rohani, karena Kristus di pihak kita, Allah di pihak kita, dan kita tidak mudah goyah, tidak mudah dikalahkan oleh apapun yang datang menyerang dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa firman Tuhan sanggup dan mampu menguatkan, menyegarkan, menegur, bahkan memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita kembali kepada basic, kepada dasar untuk mau bertumbuh secara batinia, yaitu melalui menyerahkan seluruh pribadi kita ke dalam kuasa Allah kita yang mampu dan sanggup mengubahkan hidup kita. Kita sendiri tidak boleh mengalami kemampuan, kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan atau pembangunan secara batinia dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Dan kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga setiap hidup dan nafas kita dan seluruh pribadi kita dapat bertumbuh, mengalami Kristus, mengalami Roh Kudus, dan mengalami pembangunan secara batinnya dalam hidup kita oleh karena belas kasihan, anugerah oleh Allah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini, yang mendorong kami, yang menegur kami, yang menyatakan kepada kami bahwa kami akan mengalami pertumbuhan, pembangunan secara rohania, pembangunan secara batinia, apabila kami sebagai anak-anak yang kekasih bersandar berharap penuh kepada kasih karunia Allah, dan kami berusaha untuk membangun kehidupan kami secara batinia dengan penyerahan total kami kepada kuasa Allah, kepada Roh Kudus yang mampu dan sanggup memulihkan, membangun, memperbaharui kehidupan kami sebagai anak-anak yang kekasih. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya saat kami mendengar dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan membiarkan firman-Mu mengoreksi, firman-Mu memperbaharui hidup kami, kami percaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami percaya kami dapat bertumbuh dalam kehidupan kami secara batinnya oleh karena penyerahan total kami kepada Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, karena Engkau sanggup dan mampu dan dapat menyegarkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan, membangunkan kehidupan kami ini secara rohani. Kami tidak mudah dikalahkan, kami tidak mudah goyah, oleh karena kami tahu bahwa Engkau di pihak kami. Dan bila Engkau di pihak kami, firman-Mu berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya dimanapun mereka berada, bertumbuh oleh kuasa dan firman Allah yang kami pelajari pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah beribadah pada pagi hari ini, bahkan memuji, menyembah, dan mendengar sabda dari firman Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati pekerjaan usaha, keluarga, dan kehidupan mereka secara rohani, supaya mereka tidak mudah goyah saat mengalami tantangan, cabaran, goncangan iman dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada pagi hari Bapa di surga, setiap kehidupan kami yang mungkin mengalami kelemahan, mengalami goncangan, Tuhan tolong kami supaya kami mengalami peneguhan di dalam Engkau, sehingga kami beroleh kekuatan kemampuan yang bersumber dari Roh Kudus. Berkati juga Tuhan pemberian kasih, berkati juga Tuhan persepuluhan yang kami akan berikan dan serahkan untuk hari ini. Berkati tangan-tangan yang setiap yang memberi dan menyerahkan persepuluhan, supaya diberkati pekerjaan usaha dan kehidupan mereka secara keluarga, pribadi, dan kehidupan mereka secara rohani, supaya kami seluruhnya mengalami sukacita damai yang daripada Allah sendiri secara khusus. Terima kasih Bapa, berkat penyertaan pimpinan Roh Kudus kami terima dengan ucapan syukur, dan berkat firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami pagi hari ini, kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.